Halo teman-teman Pioneers by Network, sahabat Pioneers by Network, Bapak Ibu teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada saat ini. Saya kembali hadir untuk memberikan updatean informasi ke hadapan Anda. Saya bacakan updatean informasinya. Berita terkini, beberapa jam yang lalu Galactic Nexus Core memiliki pembaharuan menambahkan semua jaringan kripto ke sistem ini, seperti jaringan ERC20 dan BEP20, Ripple, XLM, Near, Chainlink, Sol TRX. Siapapun yang berspesialisasi dalam kripto mengetahuinya dengan baik. Ya, pengenalan melalui sistem Galactic Nexus Core adalah platform DeFi yang didukung oleh Artificial Intelligence dan terenkripsi kuantum melalui blockchain, kecerdasan buatan, dan komputasi kuantum. Dengan peningkatan perangkat lunak ini, jaringan Pi akan terhubung dengan semua jaringan kripto setelah membuka firewall, ya, setelah memasuki jaringan utama atau open mainnet, dan Anda dapat dengan bebas menukar ke koin lain saat menggunakan Pi Crypto Connect. Ya, sistem Pi Nexus telah mengintegrasikan koin sebelumnya. Oke, jadi teman-teman sekalian, ini dia. Kita bisa lihat sini bahwa Pi Network, ya, dia sudah terhubung ke jaringan ERC20 dan BEP20 atau BEP20 dan juga ERC20 dan juga TRX, ya. Jadi ini merupakan kabar gembira, ya, untuk para pelaku dunia kripto. Tentunya sudah kenal yang namanya jaringan ERC20 atau BEP20 atau BEP20 ataupun TRX atau Tron, itu tentu kita sudah mengetahuinya, ya. Untuk melakukan konversi, ya, konversi misalnya dari koin yang satu ke koin yang lain. Jaringannya itu harus sama. Misalnya Anda pakai ERC20, maka yang jaringan yang koin yang penerima, dompet penerima di sebelah juga harus menggunakan jaringan yang sama, ERC20. Kalau misalnya Anda kirim menggunakan ERC20, sementara yang menerima di sebelah itu dia menggunakan jaringan lain, maka koin yang Anda kirim tidak akan masuk di sebelah. Ya, jadi itu fungsi dari jaringannya, ya. Jadi kita bisa lihat sini, ini dia datanya. Ya, jadi untuk para pemain atau pelaku dunia kripto yang biasa main koin-koin kripto ataupun meme coin dan sebagainya, itu sudah tahu, saya ingin transfer ke jaringan ini atau transfer ke aplikasi ini. Nah, kita harus cek dompet yang ingin kita transfer atau dompet tujuan, alamat dompet tujuan itu dia pakai jaringan apa. Kalau dia pakai jaringan TRC20 atau TRC20, maka kita juga harus menggunakan jaringan TRC20 atau TRC20, TRC20. Kalau misalnya dia menggunakan ERC seperti ini, kan dia pakai ERC yang sudah terhubung ke jaringan Pi Network, ini adalah ERC20 dan BEP20. Jika menggunakan BEP20, alamat penerima yang ingin kita, dompet yang ingin kita tuju itu dia menggunakan alamatnya BEP20 jaringannya, maka kita juga ketika kita mengirim dari dompet kita, misalnya dari Indodax, kita juga harus menggunakan jaringan BEP20 agar sama dengan sebelah, sehingga koin yang kita kirimkan bisa masuk ke sebelah, ke dompet tujuan atau ke aplikasi tujuan. Kalau tidak, maka koin yang kita kirimkan tidak akan masuk ke sebelah. Nah, ini untuk mereka yang masih baru memang harus belajar, ya, dari sekarang. Tapi kalau yang sudah biasa, ya, selama ini bertahun-tahun berkecimpung di dunia kripto, ya, main aplikasi-aplikasi penambangan kripto dan sebagainya, itu mereka sudah tahu cara kerjanya. Menggunakan jaringan ini, maka saya juga harus menggunakan jaringan ini, seperti itu. Yang biasa menggunakan dompet Trust Wallet, Coinbase Wallet dan sebagainya, atau misalnya menggunakan dompet lainnya pun, itu mereka sudah tahu caranya. Oke? Karena kalau salah jaringan, maka koin yang kita kirimkan tidak akan masuk ke sebelah, ataupun koin yang ingin kita WD, kita tarik dari aplikasi ini masuk ke dompet kita, tidak akan masuk ke dompet kita, tidak akan masuk ke Indodax. Misalnya kita pakai Indodax atau Binance,
dia tidak akan masuk ke dompet kita Indodax ini, karena alamat jaringan yang kita pakai itu salah, tidak sama dengan yang di aplikasi itu. Ya, ini memang agak, kalau bagi yang masih baru sama sekali, masih benar-benar gelap terkait dengan ini, memang harus butuh belajar ya, sehingga ketika kita mentransfer ya, itu jangan sampai salah ya. Oke. Itulah fungsinya grup-grup edukasi ya. Nanti secara perlahan ya kita akan mengetahuinya itu dengan sendirinya. Oke. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya.